di sini saya akan menjelaskan tentang agen infeksius. Yang pertama ada bakteriofag, yang kedua ada influenza, dan yang ketiga ada bakterial cell anatomy. Untuk bakteriofag tersendiri yaitu ada beberapa struktur. Yang pertama protein coats, bisa disebutkan kapsid, yaitu lapisan protein yang melindungi materi genetik virus, DNA atau RNA di dalamnya. Yang kedua ada nukleoid acid atau bisa disebutkan asam nukleat, yaitu materi genetik yang terdapat di dalam kapsid, bisa berupa DNA atau RNA. Yang ketiga ada DNA atau bisa disebutkan deoksiribonukleik acid, yaitu molekul yang menyimpan informasi genetik suatu organisme. DNA merupakan cetak biru genetik yang menentukan karakteristik makhluk hidup. Yang keempat ada seed atau bisa disebutkan selubung, yaitu struktur yang melindungi batang atau leher virus. Yang kelima ada tail fibers atau bisa disebutkan serabut ekor, yaitu struktur seperti ekor yang membantu virus menempel pada bakteri inangnya dan menyuntikkan materi genetik ke dalam sel bakteri. Selanjutnya ada influenza. Influenza adalah virus penyebab flu. Untuk strukturnya yang pertama ada protein coats atau bisa disebutkan kapsid, yaitu lapisan protein yang melindungi materi genetik virus RNA. Yang kedua ada nukleoid acid atau bisa disebutkan asam nukleat, yaitu RNA yang merupakan materi genetik virus influenza. Yang ketiga ada RNA, yaitu bisa disebutkan ribonukleik acid, yaitu molekul yang berperan dalam menyimpan dan mengekspresikan informasi genetik. RNA juga berperan dalam sintesis protein dan pengaturan gen. Yang keempat ada membran envelope atau bisa disebutkan selabung membran, yaitu lapisan tambahan yang melindungi kapsid dan membantu virus memasuki sel inang. Untuk yang terakhir ada bakterial cell anatomy. Untuk struktur yang pertama ada pilus. Pilus yaitu struktur seperti rambut yang membantu bakteri menempel pada permukaan dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua ada kapsul, yaitu lapisan pelindung luar yang melindungi bakteri dari lingkungan eksternal dan membantu dalam perlekatan. Yang ketiga ada sel wall atau bisa disebutkan dinding sel, yaitu struktur kaku yang memberikan bentuk dan perlindungan bagi bakteri. Yang keempat ada plasma membran atau bisa disebutkan membran plasma, yaitu lapisan yang mengatur masuk dan keluarnya zat dari dan ke dalam sel bakteri. Yang kelima ada sitoplasma, yaitu cairan dalam sel yang mengandung organel dan molekul penting untuk kehidupan sel. Yang keenam ada nukleoid DNA, yaitu area di dalam sitoplasma yang mengandung DNA bakteri tetapi tidak terbungkus oleh membran inti. Yang ketujuh ada ribosom, yaitu organel yang bertanggung jawab untuk sintesis protein dalam sel. Yang kedelapan ada plasmid, yaitu materi genetik tambahan yang terdapat di dalam sitoplasma dan seringkali mengandung gen yang memberikan keuntungan adaptif bagi bakteri. Yang kesembilan ada flagel, yaitu struktur seperti ekor yang membantu bakteri bergerak di lingkungan sekitarnya.